Kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana cara membuat kuis, membuat soal, dan bagaimana cara siswa bergabung. Kuesioner merupakan salah satu aplikasi yang merupakan bagian daripada pembelajaran, di mana pembelajaran semakin menyenangkan. Baik, langkah untuk memulai kuis ini adalah tentunya kita masuk ke halaman Google Chrome, kemudian ketik kuis, kemudian kuisis. Nah, setelah masuk ke halaman kuisis, ada dua cara, apakah kita akan bergabung atau dengan cara mendaftar. Kita mulai dengan mendaftar saja. Untuk membuat kuisis, apakah dengan mempergunakan akun Google yang sudah ada sebelumnya, atau kita melakukan pendaftaran baru. Ketik nama email kita untuk melakukan pendaftaran di kuisis. Pastikan alamat emailnya adalah alamat email yang benar. Oke, ada tanda checklist, berarti bahwasannya emailnya benar. Tekan selanjutnya. Saya akan menggunakan kuisis. Ada 3 pilihan, apakah sebagai seorang guru, sebagai siswa, atau sebuah bisnis. Kita klik sebagai guru. Ada detail akun yang harus diisi. Judulnya kita pilih Mr., Mrs., dan seterusnya. Oke, ketikkan nama depan, ketik nama belakang, kemudian selanjutnya adalah membuat sandi. Gunakan 6 karakter yang unik untuk membuat sandi, kemudian lanjutkan. Oke, pada tahapan ini kita sudah masuk ke kuisis. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita membuat pertanyaan yang baru untuk kuis. Buat kuis baru, tinggal diklik. Oke, kita klik buat kuis baru, kemudian berikan nama kuisnya. Saya berikan contoh, ini adalah matematika. Pilih subjeknya yang sesuai, kemudian tekan selanjutnya. Menambahkan pertanyaan pertama, bisa kita buat sendiri kuisnya dengan soal sendiri, atau kita bisa mengambil dari perpustakaan kuisis yang memang sudah tersedia cukup banyak dan sudah bisa kita manfaatkan. Kita simulasikan yang pertama dengan membuat soal sendiri. Ada pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, dan yang lain-lainnya. Kita ketik pilihan ganda untuk membuat soal pertanyaan yang pertama. Kita tulis soalnya, contohnya misalkan 1 tambah 1. Ya, kemudian tentukan pilihan jawaban yang pertama, jawaban yang kedua, jawaban yang ketiga, jawaban yang keempat. Kemudian pilih jawabannya yang tepat. Jangan lupa atur waktunya. Kemudian klik simpan. Maka sudah selesai untuk soal yang pertama. Untuk membuat soal yang baru, tinggal tekan tanda plus atau plus yang baru. Kita pilih pilihan ganda, kemudian tulis pertanyaan yang kedua. Misalkan 2 ditambah 2. Klik jawaban yang pertama, kemudian tulis jawaban yang kedua, ketiga, dan jawaban seterusnya. Untuk menambahkan tambahan pilihan jawaban, bisa diklik tambah pilihan jawaban. Kemudian jawabannya, kita juga bisa menambahkan tambahan gambar. Kita ambil dari gambar yang ada di laptop kita. Klik simpan. Pertanyaan yang kedua sudah selesai kita buat. Lanjut kepada pembuatan soal yang ketiga. Langkahnya sama dengan cara menekan tanda tambah di pertanyaan yang baru. Klik pilihan ganda ya, buat pertanyaan yang nomor 3. Contohnya 3 ditambah 3 gitu soalnya. Jangan lupa tentukan
jawabannya, pilihan jawaban. Pastikan kita sudah mencentang jawaban yang betul. Kemudian kita atur waktunya berapa detik, ada pilihan tergantung kita mau 10, 20, 20 detik. Kemudian jangan lupa simpan. Kita sudah menyelesaikan 3 pertanyaan. Itu pertanyaan yang kita buat sendiri atau kita ketik sendiri. Jadi kuisis ini juga apabila kita kesulitan, kita bisa mengambil dari perpustakaan kuisis. Banyak sekali soal-soal yang sudah dibuatkan oleh orang lain, kita bisa adopsi atau kita bisa telusuri, jelajahi yang kira-kira yang relevan dan sesuai dengan soal atau kuisis yang akan kita buat. Ya, banyak sekali pilihan-pilihannya. Silakan dicari soal yang sesuai, kita bisa adopsi, kita bisa tambahkan ke kuisis yang kita buat. Caranya dengan cara hanya menekan tanda tambah, maka dia akan menambah soal di kuis kita. Ya, begitu caranya. Kita cari soal yang sesuai, klik tanda tambah, ya, disesuaikan dengan jumlah kebutuhan yang akan kita berikan untuk penugasan berupa kuisis ke anak. Oke, ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kalau sudah, ini berarti kita sudah mempunyai 15 soal ya di kuisis yang kita sudah buat. Untuk menyelesaikan kuis ini, kita tinggal klik pojok kanan atas, ada kuis selesai ya, apabila kita sudah memastikan soalnya sudah benar. Bila ingin menyelesaikan kuis yang kita buat, tinggal pilih kuis selesai, maka selesailah kuis yang kita buat. Kemudian ada rincian khusus, kita bisa tambahkan judul gambar dengan cara mengambil dari laptop kita, dengan cara menggerak atau menyeret atau mencarinya. Kita cari gambar yang kira-kira relevan, ya, pilih salah satu gambar yang mana saja, maka akan muncul gambarnya. Kemudian pilih dan atur bahasanya, kita pilih bahasa Indonesia, ya, cari bahasa Indonesia. Oke, sudah, pilih kelas atau tahun, terserah kuis ini mau ditujukan kepada siapa, kemudian siapa yang bisa melihat kuis ini. Kemudian kalau sudah, kita simpan. Soal yang sudah kita buat kuisis ini, kita bisa ada beberapa cara memainkan gamenya, apakah dengan cara memainkan langsung, ataukah bisa dijadikan PR atau homework, atau juga berupa soal-soal latihan. Itu ada berbeda sama sekali. Kalau main langsung berarti pada saat ini juga berlangsung, bisa dimainkan. Oke, kita mainkan langsung. Nah, kita kapasitasnya sebagai guru atau menjadi hostnya. Nah, kita sudah punya kuis matematika dengan 15 pertanyaan, kita menjadi hostnya. Nah, game ini bisa diberikan kepada 3 bentuk, apakah kepada tim yang terdiri dari 2 atau 3 orang lebih. Kalau klasik berarti 1 orang, ya, kepada siswa secara individu, ya. Kalau dimainkan bersama-sama akan memiliki keseruan dan dalam bentuk ujian. Kemudian ditetapkan kelas pilihan. Oke, kita pilih saja. Nah, apabila sudah selesai, kita klik host game. Nah, untuk memunculkan kode-kode yang akan diberikan kepada siswa atau peserta, caranya adalah siswa harus
mempunyai perangkat untuk membuka dan bergabung di joinmyquiz.com, kemudian memasukkan kode gamesnya. Nah, kode game inilah yang diberikan kepada para peserta atau kepada siswa. Oke, ketika mulai, nah host tidak akan bisa memulai game ini apabila belum ada peserta yang ikut bergabung. Kita simulasikan bagaimana salah seorang siswa kita ikut bergabung dalam quiz ya, bergabung di joinmyquiz.com. Ya, ada notifikasi. Oke, kita simulasikan dulu. Nah, siswa bergabung di join di quiz ini. Ini tampilan daripada siswa. Kemudian masukkan nomor kode yang diberikan oleh quiz. Cukup ditempelkan di sini, kemudian join. Oke, masukkan nama siswa atau nama sendiri ya. Oke, contoh nama siswanya adalah Desi Anwar, Start Games. Nah, ini tampilan daripada quiznya, quizis yang diselenggarakan oleh kita dengan quizis yang berjudul matematika. Nah, host ini baru bisa memulai, ini tampilan di guru untuk memulainya, sehingga siswa nanti sudah bisa memainkan games. Oke, ini kita terlihat bagaimana siswa di handphonenya maupun di laptop memainkan games yang kita berikan untuk mengerjakan soal-soal. Dalam kuis ini yang menarik adalah apabila siswa sudah menjawab, itu langsung muncul skor, juga disertai dengan gambar-gambar atau meme yang memang membuat tampilan ini lebih menarik. Atau bila siswa mengerjakannya terlalu cepat, itu juga nanti akan ada peringatan atau pemberitahuan. Dan begitu pula sebaliknya, apabila pekerjaan atau siswa menjawab begitu lambat, nanti juga ada notifikasinya. Oke, siswa sudah mengerjakan 6 soal dari 15 soal. Nah, ini muncul juga skor ketika saya menjawab, salah atau benarnya skornya otomatis muncul. Di pojok kanan juga ada ranking maupun skornya. Nah, ini hanya simulasi satu orang saja. Jadi Desi peringkat yang pertama, skornya real time ya, 3810. Oke, masih terus berjalan kuisnya. Oke, pertanyaan yang ke-9, slow down. Nah, ada pemberitahuan jangan terlalu cepat mengerjakannya. Oke, sementara skornya baru 4410. Pertanyaan yang nomor 11 sekarang dijawab oleh siswa. Oke, betul ya, skornya bertambah. Pertanyaan yang nomor 12, oke, ternyata salah. Beetroot to bit wrong ya. Terus lagi pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-13. Nah, begitu seterusnya sampai 15 pertanyaan bisa dijawab untuk mengakhiri games yang ada di quizzes ini. Oke, pertanyaan yang ke-14 dijawab dengan betul, maka skornya dan rankingnya bertambah. Oke, pertanyaan yang terakhir,
Oke, biasanya di sini juga ada pertanyaan yang salah. Apakah akan mengulangi? Tergantung dari aturan-aturan dan pengaturan yang guru buat di kuisnya. Ini langkah-langkah pengulangannya. Oke, maka skornya akan bertambah. Ya, siswa sudah mengakhiri, maka akan terlihat tampilan terakhir di siswa. Ya, seperti ini. Poinnya dapat 8.900, rankingnya pertama. Nah, apakah akan memainkan kuis yang baru atau tidak? Di bawahnya juga terlihat berapa soal yang betul dan berapa soal yang dijawab oleh guru. Nah, ini adalah tampilan di layar guru. Ada semacam analisis, ada ringkasan permainan, bagaimana siswa menjawab dengan tepat, kemudian bagaimana siswa menjawab pertanyaan yang paling sulit atau pertanyaan yang paling panjang. Nah, kemudian di fakta-fakta yang menarik juga. Nah, ini analisis secara keseluruhan. Hasil analisis ini bisa di-download dan di-emailkan kepada orang tua. Ini juga analisis bagaimana siswa menjawab dengan benar atau salah dari nomor 1 sampai 15. Oke, soalnya juga bisa diunduh. Oke, demikian tutorial kuisis kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.